الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salat sebagai kunci kebahagiaan untuk seorang hamba, baik itu di kehidupan yang fana ini, apalagi di kehidupan yang kekal abadi kelak di akhirat. Sehingga ada ungkapan, barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka menjadi baiklah kehidupan duniawinya dan akhiratnya. Dikarenakan sholat adalah ikatan terkuat seorang hamba dengan Rohnya. Dikarenakan dalam sholat itu Allah kumpulkan segala macam ibadah. Di situ ada tasbih, di situ ada baca Quran, di situ ada sholawat, di situ ada istighfar, Rabbi firli warhamni wajburni. Di situ ada doa, di situ ada sujud, ada ruku. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya di bawah arsy itu ada 120 shaf daripada malaikat, yang setiap shafnya itu ada ratusan ribu malaikat. Yang mana di setiap shaf itu malaikat-malaikat dalam keadaan salah satu daripada rukun sholat. Ada yang mereka mulai diciptakan berdiri sampai hari kiamat, membaca iftitah, membaca fatihah, membaca ini. Ada yang mulai diciptakan dalam keadaan rukuk sampai hari kiamat. Ada yang dalam keadaan sujud sampai hari kiamat. Ada yang dalam keadaan tahiyat akhir. Dan semua keadaan sholat kita mulai takbir sampai salam itu sudah dicontoh malaikat yang diciptakan Allah di bawah arsy. Karena itulah Allah nggak butuh sholat kita, karena sudah miliaran malaikat mengerjakan sholat, nggak butuh Allah. Tapi yang butuh sholat itu kita, yang pengen kebaikan dunia akhirat, perbanyak sholat. Pernah suatu kali ada seorang sahabat, seorang pemuda, dia membantu Nabi untuk menghadirkan waktu itu bejana yang isinya air untuk wudu. Dan Nabi sebaik-baik pembalas. Sehingga Nabi mengatakan, ya gulam salma syid, wahai pemuda, mintalah apa yang kamu inginkan, karena engkau sudah memberi aku air ini, menyiapkan aku untuk wudu, minta apapun. Maka pemuda ini punya cerdas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin membersamai engkau di surga. Dia nggak cuma minta surga, tapi dia minta surga yang di situ ada Nabi Muhammad. Minta VIP, surga Firdaus tertinggi, nggak main-main. Tapi subhanallah, Nabi nggak pernah mengatakan tidak. Termasuk sifat Nabi SAW itu digambarkan oleh Al-Imam Al-Faras dan dalam salah satu pujiannya pada Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, ma qala la illa fi tasyahhudihi, laula tasyahhudu kanat la'ahu na'amu. Nabi itu enggak pernah bilang tidak
kepada siapapun yang meminta beliau, kecuali dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru bilang la itu di tasyahud. Laula tasyahudu kanat la'ahu na'am. Kalau bukan karena adanya tasyahud, la-nya Nabi jadi na'am, jadi iya. Nabi nggak pernah bilang tidak, iya terus. Ya Rasul minta ini, iya, iya. Bahkan pernah ada orang kelaparan datang ke Rasul. Ya Rasulullah, aku sudah berapa hari nggak makan gandum, maka beri aku daripada gandum. Nabi sendiri sudah semingguan nggak makan gandum. Apa Nabi bilang? Enggak, kata Nabi. Ya, datengin fulan pedagang itu, ya, bilang kamu butuh berapa, nanti Muhammad yang bayar. Nanti aku yang bayar. Padahal Nabi sendiri sudah seminggu nggak makan gandum. Coba, Nabi nggak pernah bilang enggak kepada siapa mintanya. Ya, karena itulah ketika sahabat itu minta surga tertinggi, surga yang di situ ada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Inni ala nafsik bikasrati sujud. Tolonglah, bantulah aku untuk merealisasikan permintaanmu itu dengan banyak sujud, banyak sholat sunnah. Banyak sholat sunnah, gak cuma 10, 20, 100, 200 per hari. Karena itulah wajar banyak para orang-orang soleh yang wiritannya itu sholat sunnah. Imam Syafi'i itu disebutkan per hari itu sekian ratus. Imam Junaid per hari 400. Ini selain qobliyah ba'diyah ya. Selain tahajud, selain duha. Sholat sunnah mutlak ngarannya. Ini mereka yang wajar digelari ahli sholat itu masuk akal. Karena sholat itu sudah jadi hiburan. Jadi hiburannya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ini ala nafsik bikasrati sujud. Bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu itu, wahai pemuda, dengan banyak sujud, banyak sholat sunnah. Dari sini kita paham bagaimana ibadah sholat ini merupakan ibadah yang paling besar, yang paling afdol dari hal yang wajib itu sholat wajib. Yang paling afdol dari amalan sunnah itu sholat sunnah. Ya, ngalahkan puasa sunnah, ngalahkan baca Quran, ngalahkan ini apa? Sholat sunnah. Sehingga dalam hal ini kata ulama mengatakan paling afdolnya kegiatan yang dikerjakan antara maghrib dan isya itu memperbanyak sholat sunnah. Ngalahkan Anda baca Yasin Waqiah Tabarok, kalah. Anda memperbanyak sholat sunnah di antara maghrib isya itu paling utama. Ya, maulidan kalah dengan sholat sunnah. Istighosah kalah dengan sholat sunnah. Kenapa? Amalan sunnah paling utama adalah sholat sunnah, tapi jarang yang kuat. Paling 6 rakaat selesai sudah duduk selonjoran, kipas-kipas capek ya sholat sunnah. Sudah 6 rakaat, 6 rakaat sudah selonjoran keringetan. Padahal nggak seberapa. Ini subhanallah, yang bikin orang kuat ibadah itu bukan fisik, Pak, tapi iman. Buktinya banyak, nggak semua sih, banyak. Kuli-kuli itu kalau sudah nyangkul, sudah ngandung semen, kuat betul. Kasih waktu, Pak, ini waktu istirahat sholat. Mana ada capek sholat, capek semua. Tapi kalau suruh lanjut nyangkul semangat, suruh sholat capek. Bayangkan, berarti apa? Ini bukan orang lemah, badannya kekar semua. Tapi urusan sholat berat. Karena yang bikin kuat orang sholat itu bukan fisiknya, tapi imannya. Lihat orang sepuh-sepuh tuh, yang jalannya itu ringkih, kadang-kadang dipapah dulu. Tapi kalau sholat tahajud kalah kita. Urusan bangun malam kita kalah. Urusan puasa sunnah kita kalah dengan mereka. Padahal badannya kurus-kurus, menggos-menggos. Kalau ngomong itu nafasnya menggos-menggos. Tapi urusan baca Quran nomor 1. Kenapa? Yang bikin kuat mereka ibadah bukan fisik, imannya.
imannya kuat. Karena itulah kekuatan itu yang menjadikan ibadahnya mereka itu nggak putus-putus. Sehingga dalam hal ini, untuk memperbaiki kualitas sholat kita, maka wajib kita mempelajari tentang yang berkaitan dengan sholat. Karena itu masuk dalam perintah Allah, wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Alhamdulillah, kemarin ya pembahasan terakhir kita masuk pembahasan sujud ya, yang lalu kita masuk rukun fi'li sujud. Ya, ada fi'li. Kemarin kita bahas sujud sudah ya. Sekarang masuk yang kedua, duduk antara dua sujud. Duduk ya. Antara dua sujud ini suatu rukun pemisah antara dua sujud. Karena dia rukun pemisah, maka kata ulama ini masuk rukun pendek. Rukun tapi pendek. Apa maksudnya pendek, Ustaz? Nggak boleh diperlama. Kemarin hampir kita bahas masalah i'tidal. I'tidal ini juga sama, dia rukun pendek, nggak boleh lama. Sama dengan duduk dan duduk sujud, dia rukun pendek. Nah, maksimal dibilang lama itu kayak apa? Kalau sudah di atas batas yang ditentukan. Berapa batas yang ditentukan untuk duduk dan duduk sujud? Nah, ini penting. Yaitu batas waktu yang diperlukan untuk seseorang membaca bacaan dari Nabi. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, ditambah kadar membaca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir, at-tahiyatul ya, sampai wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu butuh berapa detik. Nah, kadar membaca Rabbi ufirli ditambah kadar tahiyat, itu gabungannya kadar maksimal duduk antara dua sujud. Lebih dari itu maka batal sholatnya, karena dia rukun pendek. Beda kalau sujud sampai mau 1 jam tidak apa-apa. Tahiyat akhir sampai mau setengah jam tidak apa-apa, karena dia rukun panjang. Bahkan Anda berdiri mau 1 Quran baca nggak apa-apa, karena dia rukun panjang. Tapi kalau dua ini tidak sama, duduk antara dua sujud, rukun pendek, nggak boleh lama-lama. Kecuali, nah ini kemarin kalau di i'tidal ada pengecualian. Apa itu? I'tidal rokaat terakhir boleh panjang karena letaknya kunut, tempatnya kunut. Mau itu kunut subuh atau kunut nazilah. Nazilah ini bisa di zuhur, maghrib, isya, terserah kunut nazilah. Tapi di terakhir aja. Nah, untuk duduk dan duduk sujud juga ada pengecualian. Apa itu? Sholat tasbih. Waktu sholat tasbih disebutkan kita setiap rokaatnya membaca tasbih 75 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan dibagi itu setiap rukun 10 kali. Sehingga waktu doa sujud kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Jelas itu waktunya melebihi kadar maksimal doa sujud. Karena itulah dimaklumi, nggak apa-apa, dikecualikan kalau sholat tasbih duduk sujud panjang nggak masalah. Ya. Kemudian ada syarat-syaratnya. Ya, yang pertama adalah sah rukun sebelumnya. Sujudnya sah, i'tidalnya sah, rukuknya sah, baru sah. Karena dia syaratnya rukunnya sholat itu urut. Tidak boleh ke nomor 7 kecuali 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah beres. Baru boleh ke 7. Itu yang dimaksud wajib urut di situ, tertib. Syarat yang kedua, ya,
dia harus duduk sempurna. Kalau orang itu saking cepatnya sampai belum duduk sudah sujud lagi, nggak sah karena itu nggak dibilang duduk. Itu dibilang ya cuma ngangkat kepala aja dari sujud lagi dia belum. Harus sempurna duduk. Yang ketiga harus tumanninah. Apa tumanninah itu? Berdiam sejenak, ya. Sekadar apa? Sekadar subhanallah. Ya. Diam sejenak sekadar subhanallah. Walaupun nggak baca, ya. Itu diantara syarat-syaratnya. Kemudian duduknya dia dari antara dua sujud itu murni karena memang niat untuk duduk. Kalau seandainya dia bangkit dari sujud pertama karena kaget, atau ada cicak jatuh, kaget dia, ya sudah, sekalian duduk antara dua sujud, enggak sah. Karena dia tenggaknya bukan karena ingin duduk, karena kaget. Balik lagi dia ke sujud, berdiri ke duduk antara dua sujud, sengaja untuk duduk. Niatnya murni untuk duduk. Adapun sunnahnya, pertama takbir. Allahu Akbar. Mau itu imam atau makmum atau yang sendirian sunnah takbir. Kemudian yang kedua duduknya iftirash. Duduk seperti kita tahiyat awal. Ya. Itu sunnahnya. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha dekat lutut. Dalam keadaan tangan itu terbuka, bukan menggenggam, terbuka, ya. Dan perutnya menghadap ke bawah, yang punggungnya menghadap ke atas, bukan model gini, bukan. Walaupun yang dibaca doa, Rabbi ufirli. Kadang ada orang nih kurang ngerti sunnah tapi sok tahu, kan ini doa berarti harus gini dong. Ini bid'ah itu ngarannya, ngarang-ngarang sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Ya, nggak demikian. Nah, kemudian dianjurkan untuk membaca doa. Ini doa sangat utama ya. Rabbi ufirli. Ya Allah, ampunilah aku. Minta ampun kepada Allah. Warhamni. Sayangilah aku, rahmatilah aku. Ya, wajuburni. Tambahlah kekurangan-kekuranganku. Artinya juga wajuburni, kayakan aku. Dalam kitab Kasyifah saja. Ya. Kemudian warfa'ni, angkatlah derajatku di sisimu dan derajatku di sisi manusia, agar aku tidak dihinakan orang. Aku mulia dengan engkau, bukan dengan harta atau jabatan, tapi mulia dengan engkau. Ya. Warfa'ni. Terus warzuqni, dan berilah aku rizki. Rizki kan sudah dijamin, kenapa kita minta lagi? Rizki sudah dijamin, kenapa kita minta lagi? Yang kita minta bukan rizkinya, tapi berkahnya dan halalnya. Rizki dijamin, tetapi kalau berkah nggak dijamin. Rezeki itu dijamin, tapi halal atau haram nggak ada jaminan dari Allah. Anda nggak sabar, nilep, ya haram, tapi rezeki Anda itu. Paham di sini? Jadi jangan dikira koruptor itu nggak ada rezeki, itu rezekinya, tapi dari haram semua. Sampai anak-anaknya pun rezeki dari haram juga. Kalau dia sabar mengerjakan aturan syariat, dapat yang sama dengan cara halal. Tapi kemudian nggak sabar, pengen cepat sugih, ya dia dapat rezeki yang sudah Allah tuliskan dapat, tapi haram. Nah, kita minta dengan ucapan warzuqni itu, niatkan minta rezeki yang halal barokah. Halal barokah. Ya. Kalau sudah kena berkah itu sedikit cukup. Sedikit di mata orang, tapi besar di mata Anda. Berapa banyak orang yang bahagia dapat 20.000 dari hari itu, tapi orang lain susah dapat segitu. Apakah salah 20.000? Enggak. Yang salah matanya, melihatnya di mana.
Yang melihat ini rizki dari Allah, tanpa saya capek saya dapat, gembira dia. Dan inilah tanda syukur, Allah tambahi karena dia gembira. Yang merengut 20.000 merengut, enggak syukur, Allah buat tambah sempit hatinya karena dia nggak mensyukuri nikmat. Dari sinilah yang dicari bukan nominal, berkah apa Anda. Orang kalau mandah keberkahan cukup, walaupun di mata orang kasihan ya orang itu perlu cuma dapat 20, kasihan dia. Iya, Anda bilang kasihan, dia sendiri bilang alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Dia sendiri bersyukur, bisa bersyukur. Apa yang beda? Cara pandang. Nah, keberkahan itu di situ loh. Bikin cara pandang Anda memandang rizki itu besar semua. Dan Anda menganggap itu cukup semua. Bahkan saking cukupnya sampai Anda ingin berbagi. Ciri-ciri orang cukup senang berbagi. Ketika orang itu merasa kurang terus, walaupun hasilnya miliar, sulit berbagi. Karena dia sendiri merasa kurang, walaupun miliaran dia punya. Tanda Pak, Allah cabut keberkahan. Jadi cari, minta yang halal dan rizki. Karena itulah kita diajari oleh Allah dalam doa makan tuh. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkahilah pada apapun rezeki yang Engkau berikan padaku. Di sini Allah ngajari kita, mintanya jangan banyak, minta berkah. Ya, Nabi nggak ngajar kita, ya Allah perbanyaklah rizkimu padaku. Gak minta itu. Yang Allah Nabi ajari kepada kita itu mintalah keberkahan. Karena kalau sudah berkah, masya Allah, berkah itu apa sih? Yang membuat Anda tambah dekat dengan Allah. Dapat rezeki tapi tambah jauh, berarti gak berkah. Dan rezeki itu bukan cuma harta. Ketika Anda membaca Allahumma barik lana, ya, fima rozaqtana, pada apapun yang Anda berikan kepada saya. Di sini jangan cuma niatkan makanan depan. Apa? Duit yang berkah, umur yang berkah, ilmu yang berkah, ilmu rezeki ya, anak yang berkah, istri yang berkah, itu semua rezeki semua itu. Kesehatan yang berkah, karena semua rezeki. Kadang-kadang kita ini saking sempitnya pandangan, rezeki itu dianggap hanya duit aja. Jika nggak dapat duit hari itu, Allah, saya nggak ada rezeki hari ini. Padahal napas terus nih. Makan 2 piring loh pada siang tadi. Bilang saya nggak ada rezeki hari ini. Oh, bagaimana? Saking dangkalnya dia punya ilmu, nganggap rezeki cuma ini dompet. Padahal Anda bisa 5 waktu berjamaah rezeki. Bahkan bisa baca Quran tiap hari, itu rezeki. Lihat dalam doa habis baca Quran tuh. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Ya Allah, berilah kami rizki bisa baca Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Berarti rezeki. Berapa banyak orang niatnya pengen baca Quran, seminggu gak kebaca. Berarti apa? Allah gak kasih rezeki dia. Padahal itu paling tinggi daripada duit. Ini loh, pandang. Istilahnya itu perluas pandangan Anda itu pada pemberian Allah. Maka Anda akan malu ngeluh. Malu ngeluh, ya Allah. Masa saya kayak gini ngeluh? Kayak apa? Malu sampai kalau mengeluh itu. Kenapa? Karena pemberian Allah Anda besar. Di antaranya apa? Anda diizinkan hadir majelis, itu rezeki besar. Rezeki besar itu. Kenapa demikian? Gak semua orang dapat hadir majelis. Gak semua orang bisa. Kita sama Allah dimudahkan hadir majelis. Gak kepikiran, ya apa ini, kalau dibuat kerja ini dapat bapak. Gak mikir itu dia. Hadir majelis. Harus melakukan waktu untuk majelis. Itu rezeki besar Anda dapat. Ya, yang mengalahkan rezeki yang lain. Kenapa? Itu rezeki yang kaitannya dengan akhirat. Itu yang dimaksud dengan fid dunya hasanah itu. Kebaikan di dunia itu ini. Kenapa? Karena itu yang diminta. Allah nyuruh kita meminta Allah. Allah nyuruh kita meminta kepadanya.
kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Bukan duit. Kalau itu duit, pasti orang berduit masuk surga. Gak demikian padahal. Banyak orang berduit masuk neraka. Berarti ini bukan kebaikan dunia. Kalau kebaikan dunia, nggak mungkin Allah nyuruh kita minta sesuatu yang bikin masuk neraka. Tapi Allah nyuruh kita sesuatu yang bikin masuk surga. Nyambungnya kemana? Wa fil akhirati hasanah. Ini. Paham di sini? Jadi pandanglah nikmat Allah itu bukan hanya ke materi. Lebih dari itu, lebih luas lagi. Ya, warzuqni wa afini, berilah aku afiyah. Apa itu afiyah? Keselamatan jasmani dan rohani. Nah, kalau istilah orang-orang dulu, kalau sehat itu keselamatan jasmani, afiat keselamatan rohani. Sehat wal afiat. Ini ada itu. Semoga sehat wal afiat. Sehat keselamatan jasmani, afiat keselamatan rohani. Berapa banyak orang dikasih sama Allah keselamatan jasmani, tapi rohaninya bobrok. Sehat tapi Allah nggak pernah sholat, sering melanggar aturan. Sehat dia bikin bobrok rohaninya. Ada juga yang rohaninya sehat, jasmaninya nggak kuat, sering sakit. Tapi ingat Allah terus. Di rumah sakit dikira terus dia. Dia nggak sehat, tapi afiat. Yang Nabi ngajari kita minta, kalau memang kita kasih pilihan nih, ya, kalau kan saya dua-duanya kan harapannya Pak. Tapi kalau kasih pilihan, sampai pilih mana? Sehat jasmani saja apa rohani saja? Ayo, itu dua-duanya kan harapan. Ini pilihan, namanya pilihan ya salah satu. Kalau Nabi ngajari apa? Wa afini, minta afiyah. Karena itu yang bikin Anda bahagia selamanya. Bukan bahagia yang sementara. Sehat kan Anda nggak bahagia juga. Ya. Tapi kalau afiyah ini pasti Anda akan bahagia selamanya. Karena rohnya Anda sehat. Apa ciri roh yang sehat? Sholat bisa khusyuk. Mendengar nasihat langsung masuk hati. Ya, baca Quran tersentuh dia. Kenapa? Karena rohnya sehat, wa'afiyah. Karena itulah disebutkan doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah. Ya Allah, aku meminta pengampunanmu dan afiyah. Afiyah ini Masya Allah paling tingginya kenikmatan setelah iman. Setelah orang kasih iman, kasih afiyah cukup sudah. Yang lain wassalam, udah wassalam. Mau nggak ada dunia, wassalam, nggak apa-apa. Yang penting iman, afiyah selesai. Tapi di zaman yang seperti ini, orang sangat jarang dikasih afiyah, Pak. Ya, urusan dunia banyak yang lebih dari orang-orang dulu. Banyak yang lebih. Orang dulu kadang-kadang yang saya tahu ya, saya pribadi, itu ibu itu kalau sudah bikin dadar, satu telur dicampur tepung, campur bawang itu jadi 4 ya. Satu telur jadi 4 ya. Kalau sekarang udah satu anak satu telur, berarti beda ya, lebih makmur sekarang. Iya, itu dunia. Tapi kalau akhirat lebih orang dulu. Orang dulu itu nggak ngerti-ngertinya pinter baca Quran. Nggak ngerti-ngertinya ya, nggak pernah dia mondok, nggak pernah. Tapi baca Quran pandai. Orang dulu. Sekarang memang benar nggak ngerti ya, nggak bisa itu. Ini parahnya anak sekarang. Ya. Jadi wa'afini wa'fu anni. Ditutup dengan minta maaf. Dibuka dengan minta ampun, ditutup dengan minta maaf. Doa yang Masya Allah. Dan para salafun soleh sering membaca doa ini di luar sholat. Lagi santai, Rabbi firli warhamni wajibuni warhamni. Lagi santai, diulang sampai kadang pakai tasbih 3 kali baca itu. Jadi nggak cuma waktu sholat, karena ini doa mencakup semua kebaikan dunia akhirat. Dunia akhirat semua nyakup di doa ini. Karena Nabi itu mengumpulkan doa yang simpel tapi isinya padat. Banyak para orang soleh itu yang jadikan itu kayak wirid, sambil jaga toko,
Bisa 100, sudah 100 bacanya. Belum ada konsumen sabun yang datang. Tapi Anda beruntung bisa baca. Konsumen nggak apa-apa nggak datang. Ini yang mahal nih. Tasbih yang gerak ini mahal ini. Daripada nggak datang dangdutan lagi 2 album habis. Rugi dunia akhirat rugi sampai. Ya, ini duduk antara 2 sujud. Terus yang ketiga, ini artinya satu yang tadi ini, ini sudah banyak yang paling berdiri bagi mampu rukuk itidal. Ya saya kasih nomor khusus lah ini kan. Yang terakhir apa? Duduk terakhir, duduk tahiyat. Ya. Nah, duduk tahiyat. Kita ini orang malas nulis. Banyak tulisannya yang kurang bagus. Ya. Jadi duduk tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal sunnah. Tahiyat awal itu sunnah abad. Seandainya orang itu nggak mengerjakan tahiyat awal, mau itu lupa atau sengaja, tidak batal. Nggak batal. Bahkan kalau dia imam sumpamanya, sudah berdiri tegak, nggak usah ditambih. Subhanallah, nggak usah ditasbih. Karena dia sudah berdiri. Kalau dia kembali ke sunnah, batal sholat dia. Ini loh yang kadang-kadang makmum yang tidak ngerti. Subhanallah, subhanallah, diteriakin subhanallah. Bukan budek ya imamnya ngerti aja, tapi dia paham. Kalau saya balik ke duduk, batal sholat saya. Karena dia sudah berdiri tegak. Beda kalau dia belum tegak, maka boleh dia untuk ketahiyat awal. Boleh, ya. Ini loh yang penting. Tahiyat awal itu sunnah. Kalau orang sudah berdiri tegak, nggak boleh dia kembali lagi ke tahiyat awal. Karena dia sudah di posisi wajib, haram balik ke sunnah. Nah, duduk tahiyat ini syaratnya ya hampir sama kayak sebelum-sebelumnya, yaitu sahnya rukun-rukun yang sebelumnya ya. Kemudian apa namanya? Ada jelas tumakninah ya, karena di tahiyat ini ada bacaan wajib. Pokoknya setiap rukun fi'li ada bacaan wajibnya, nggak ada syarat tumakninah. Karena itu melebihi tumakninah. Kalau rukun yang nggak ada bacaan wajib, harus ada syarat tambahan tumakninah. Seperti apa? Ruku, i'tidal, sujud. Ini nggak ada bacaan wajibnya ini. Ya, itu antara 2 sujud. Ini bacaannya sunnah-sunnah semua. Karena itulah diharuskan ada tumakninah. Ya. Adapun sunnah-sunnah untuk tahiyat akhir, yang pertama duduknya itu tawarruk. Tawarruk itu duduk yang sering Anda lakukan ketika tahiyat akhir itu tawarruk namanya. Mungkin banyak kita yang nggak tahu namanya tapi sudah sering melakukan. Namanya duduk tawarruk. Terus yang kedua, dia takbir dulu. Habis sujud kedua, takbir Allahu Akbar. Ya. Kemudian kedua tangan diletakkan di ujung paha, di atas apa? Di atas ya di atas paha ya, dalam keadaan yang kiri buka, yang kanan genggam kecuali telunjuk. Telunjuk ya. Sampai baca illallah baru dia tegak. Asyhadu an la ilaha illallah baru tegak. Nah inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, tahrikul usbu' irghamun lisyaitan. Menggerakkan jari bikin jengkel setan. Jadi niatkan bikin jengkel setan. Tidak apa-apa ya, bikin jengkel setan dapat pahala. Bikin jengkel orang dapat dosa. Ya, bikin jengkel setan itu menggerakkan jari. Nah, sebagian orang nggak paham gerakan jari itu kayak apa. Akhirnya ngarang-ngarang sendiri, ada yang putar gini, ada yang toro naik model gini. Itu dari mana sampai dapatnya? Nggak tahu. Di hadis kayak gitu loh. Anda tanya orang yang dekat di masa Nabi, karena mereka yang ngerti prakteknya. Jangan langsung main paham aja. Dan
Ini amalan siapa? Para imam. Imam Syafi'i radhiyallahu an yang masanya itu sangat dekat dengan sahabat. Beliau mengatakan arti tahrikul usbu itu ketika bacaan illallah di asyhadu an la ilaha illallah, itulah tahrikul usbu namanya. Ini yang dimaksud dalam hadis itu. Loh, Ustaz, kenapa saya mengambil dari Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lebih dekat dengan sahabat. Siapa yang ayo cari siapa yang lebih dekat dengan sahabat, ambil itu. Karena mereka yang ngerti langsung sahabat praktiknya kayak apa, mengamalkan tahrikul usbu itu kayak apa. Bukan cuma kita membaca, memahami sendiri, nggak demikian. Praktek itu semua ngikut salaf. Praktek semua ngikut salaf. Nggak boleh memahami hadis dengan pikiran sendiri. Harus ngikut ya apa penjelasan orang salaf tentang hadis itu. Sehingga arti gerakkan jari dalam hadis itu yaitu ketika illallah jari ngangkat. Dan mata yang awal menghadap tempat sujud, ketika sudah illallah menghadap ke telunjuk. Ya, telunjuk. Sampai innaka hamidum majid, Allahumma inna bika minal qablina. Ya, ketika mau salam dia turun. Mau salam dia turun. Pandangan kembali lagi ke depan. Itu dalam praktek ya gerakan jari seperti itu. Kemudian sunnah selanjutnya membaca menambah dalam tahiyat al-mubarakatus sholawatut thayyibat. Ini tambahan sunnah bukan wajib. Kalau wajibnya itu at-tahiyyatu lillah. Tapi kita membilah mulai kecil sudah dibiasakan yang sunnah ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, 3 kalimat sebelum lillah itu sunnah aslinya. Ya, cuman sampai jangan turun tahta, akhirnya nggak pakai itu lagi, jangan. Kalau sudah kebiasaan sunnah jangan tinggalkan. Cuman saya menjelaskan ucapan sholawatut thayyibat itu hukumnya sunnah nggak wajib, tapi tetap amalkan. Ya. Nah, kemudian sunnah yang selanjutnya membaca sholawat Ibrahimiyah. Memang rukun di dalam sholat, di dalam tahiyat akhir membaca sholawat. Apapun sholawatnya. Soal busyra boleh nggak usah? Boleh banyak busyra. Allahumma sholli ala al-busyra bil busyra. Baca nggak apa-apa, sah sholatnya. Oh, sholawat kan. Sholawat kamilah kan. Sholawat munjiat kan. Silahkan. Tapi yang dari Nabi itu yang paling utama dipakai. Ya. Kemudian memakai kalimat apa? Memakai kalimat sayyidina. Dianjurkan memakai kalimat sayyidina ketika sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kalau syahadat tidak. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad dah. Langsung wa asyhadu anna Muhammadan. Tuh syahadatin langsung wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak perlu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana, enggak perlu sampai. Ya, cukup yang sholawat aja. Untuk yang ini enggak. Ya. Nah, kenapa pakai sayyidina lebih afdol? Karena lebih menunjukkan kesopanan. Disebutkan dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul kadu'a ba'dikum li ba'd. Jangan kalian menjadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan kalian kepada sesama kalian. Manggil mat-mat aja jangan. Untuk memanggil Nabi haram. Tanpa embel-embel, tanpa ada nabiyina, ya sayyidana, tanpa itu haram, sesuai dengan firman Allah. Tapi kalau menggelari Nabi bukan ketika memanggil, ya, menggelari Nabi bukan waktu memanggil, sunnah. Paham? Menggelari Nabi waktu memanggil, wajib. Karena itulah, nah istri Nabi aja, Siti Aisyah, siapapun, Siti Hafsah, manggil Nabi Muhammad bukan ayang-ayang, bukan.
Tapi ya Rasulullah, ya Rasulullah, istri Nabi karena ngerti panggilan ini wajib harus pakai gelar. Pakai gelar, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidana, ya Maulana, ya Habibana, wajib. Nggak boleh langsung manggil nama, nggak boleh. Bahkan Allah sendiri mencontohkan pada kita. Dalam Al-Quran itu hampir semua panggilan kepada Nabi Muhammad nggak ada yang langsung ya Muhammad, nggak ada. Padahal Allah berhak manggil itu. Tapi Allah ngajari kita, ini loh adab dengan Nabi kalian. Ya ayyuhan Nabi, wahai sang Nabi. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai sang Rasul. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Ya ayyuhal mudathir. Ini semua Nabi Allah contohkan untuk kita. Manggil Nabi jangan langsung nama. Betul. Karena itulah ketika sholawat pakai sayyidina. Ya. Nah, itu kemudian sunnah yang selanjutnya membaca doa sebelum salam. Dan bahkan kata sebagian ulama ini doa ada yang mengatakan wajib dibaca karena Nabi nggak pernah meninggalkannya. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya, ini usahakan jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah meninggalkannya. Ya. Nah ini di dalam rukun fi'li. Nah sekarang kemudian rukun qauli. Itu apa? Rukun yang wajib dibaca. Yang pertama takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Takbir ihram ini artinya takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Apa maksudnya? Mengharamkan. Hal-hal yang halal sebelum takbir jadi haram setelah takbir. Makan halal. Tapi habis takbir ini haram makan. Dosa Anda makan waktu habis takbir. Ya, minum halal. Habis takbir haram. Berbicara halal. Habis takbir ini haram berbicara. Itu namanya dibilang takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan apa-apa yang halal sebelumnya. Sehingga kata ulama, sholat itu ya dengan takbir hal-hal itu jadi haram, dengan salam jadi halal lagi. Habis salam silahkan makan, minum, ngobrol silahkan. Karena sudah salam. Ya, haramnya dengan takbir, halalnya dengan salam. Ya, takbir ihram ini syaratnya ini agak banyak syaratnya. Yang pertama ya. Yang pertama harus pakai kalimat Allah. Nama Allah itu ada 99. Tapi yang dipakai dalam takbir hanya lafaz Allah. Tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar, batal. Ya, Ar-Rahimu Akbar, nggak boleh. Walaupun artinya kan sama aja nama Allah. Iya. Tapi yang dipakai hanya lafaz Allah. Allah. Nggak boleh yang lain. Tapi kalau menambah nggak apa-apa. Allahur Rahimu Akbar. Nggak apa-apa. Tapi jangan coba. Nanti wah sesat lagi nih ya Allah. Sama dia ngajari. Beda lagi. Ingat, nggak semua yang saya sampaikan di praktek. Saya sampaikan ini seandainya sampai pas umroh atau haji nemu orang gitu, nggak sampai ribut. Oh, wajar, pernah ada kok yang bilang boleh, semua bilang boleh, nggak apa-apa. Intinya bukan untuk dipraktekkan, untuk biar tambah luas wawasan di kita. Kemudian yang kedua, lafaz kedua harus akbar. Nggak boleh kalimat lain walaupun semakna. Ini maha besar itu bisa kabir. Allahu kabir. Sama, artinya Allah maha besar. Allahu a'dham. Allahu ajal.
Allah Jalil, Allah Azim, itu semua artinya sama. Allah Maha Besar. Tapi yang dipakai Akbar. Nggak boleh yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya, dua kalimat ini harus dibaca. Artinya kalau di hati nggak sah. Beberapa orang saya lihat langsung nih. Ya, dia takbirnya mana Pak? Di hati, lu di hati nggak sah. Angkat tangan sunnah, baca Allahu Akbar wajib. Sebagian orang yang saya lihat ya mungkin karena nggak pernah belajar ya, nggak pernah belajar. Jadi dia gini aja, mana bacanya? Di hati lu baca. Ini rukun qauli. Qauli artinya ucapan, harus dibaca. Ya, nanti ada rukun qalbi, nanti ada rukun hati. Beda. Rukun hati itu cuma satu niat. Kalau ini rukun qauli dibaca. Nabi itu selama sholat nggak pernah takbir di hati. Dari mana tahu sahabat yang lihat langsung nggak pernah takbir di hati. Semuanya Nabi baca Allahu Akbar. Nabi baca. Dengan dalil sahabat mendengar Nabi bertakbir. Ya. Jadi itu. Yang keempat, harus didengar telinga sendiri. Dalam keadaan tenang, gak rame, dan normal. Dengaran normal. Jadi kalau tulis gak usah teriak-teriak, percuma juga dia gak dengar. Intinya dalam keadaan normal. Apa? Gak gaduh. Sampai kalau sholat waktu naik ferry di atas mesin, sampai teriak lo gak dengar. Terus siapa? Apa batal lo sholat? Ya gak batal. Namanya juga ada gangguan. Ini waktu sepi, sunyi. Volume yang sudah bisa terdengar oleh telinga Anda ketika sunyi, itu sudah setel kunci. Jangan dinaikkan lagi. Cukup itu sudah sah. Walaupun waktu pas jamaah di masjid rame, Anda nggak dengar bacaan Anda. Nggak apa-apa, karena volumenya sudah pas. Volumenya sudah pas, nggak perlu dinaikkan lagi. Kalau dinaikkan lagi sampai ke level kiri kanan dengar, bisa makruh. Ya, imam baca nih, yang belakang juga sudah normal. Imamnya banyak di belakang. Ya, imamnya ada lebih dari satu, barengin imam yang di depan, makruh. Ya, sebagian orang saya tanya, kenapa sampai mengeraskan suara, padahal sampai makmum itu kan nggak boleh keras suaranya. Enggak, saya takut nggak dengar saya loh, berarti salah pemahaman dia. Dia nggak paham poin ini. Mendengar itu ketika suara hening. Jangan gara-gara kiri kanan rame, Anda rame juga. Ya gaduh di masjid. Karena itulah termasuk yang makruh dalam sholat, mengeraskan suara di waktu sunnahnya pelan. Memelankan suara di waktu suaranya sunnahnya keras, makruh. Contoh Anda sholat maghrib nih sendirian. Rokat 1, 2, sunnah keras. Tapi Anda pelan, makruh. Karena sunnahnya Anda ini suaranya dinaikkan volumenya. Karena sholat maghrib jahriyah, walaupun sendirian. Paham di sini? Nah, ada imam maghrib di sini, sumpah imam maghrib. Ya, dia kurang pede, suaranya terdengar kurang pede. Akhirnya suara pelan dia, padahal sholat maghrib. Fatihahnya pelan, suratnya pelan. Sah apa enggak sholatnya? Tidak apa-apa. Oh, cuman sunnah. Keras itu cuman sunnah, yang penting baca. Sehingga dalam hal ini, tapi makruh. Kenapa makruh? Harusnya keras kok dia pelan. Makruh. Sama kayak orang sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhur. Dikira Jumatan. Saking senangnya jadi imam Jumat. Hukumnya apakah batal? Tidak batal, tapi makruh. Karena sunnahnya sir. Kenapa dia jaharkan? Paham di sini? Ya, itu poinnya penting. Ya. Terus syarat selanjutnya,
Ya, jam berapa ya? Oh, sudah 10 sudah. Banyak ngantuk-ngantuk. Ya, ditulis ya, sudah berapa syaratnya. Saya tahu. Nah, kita lanjutkan, syarat selanjutnya akan datang. Ada yang bertanya, tanyakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Porsi dalam hal oposisi ya. Oh, nah. Ya. Jadi orang yang nggak mampu duduk sempurna ketika tahiyat akhir, tetap sholatnya wajib berdiri karena masalah dia bukan nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk. Sholatnya wajib berdiri. Ketika untuk tahiyat ya Pak? Nah, untuk tahiyat kita sudah terangkan ya. Duduk tahiyat itu tidak harus tawarruk. Duduk yang sekiranya Anda mampu kayak apa? Selonjor, boleh. Sila, boleh. Jongkok Ustaz, ya boleh kalau mau jongkok. Kalau memang yang lain nggak bisa, contoh ada bisul dia. Ada bisulnya Ustaz saya di belakang nih ada bisul, ya apa? Ya tinggal Anda naikkan kakinya model gini, nggak masalah. Itu sudah sah. Ya, duduk kakinya dinaikkan model apa ya? Ya duduk di atas tumit ya. Duduknya di atas tumit karena ada bisul di belakangnya. Jadi nggak boleh dia dengan alasan nggak bisa duduk terus sholatnya nggak berdiri, dia di kursi nggak bisa. Tetap berdiri itu wajib. Ya, urusan nanti duduknya itu bisa untuk dicari yang termudah model apa duduknya kerjakan sudah. Karena selama itu dikatakan duduk, hukumnya sah. Hukumnya sah dan tidak ada makruh kalau ada darurat. Ada hajat nggak ada makruhnya. Memang dalam fikih orang yang bisa duduk apapun itu makruh selonjor karena dia bisa yang sunnah. Kenapa dia pakai yang makruh? Tapi kalau darurat, contoh kakinya nggak bisa ditekuk, kaki dia nggak bisa dilipat, maka duduknya selonjor. Ya, duduknya selonjor, tidak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, ya, posisi di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau sama kayak apa Ustaz? Kalau sama dalam posisi iftirosh, yaitu sama-sama dalam posisi tahiyat awal. Duduk tahiyat akhir kayak tahiyat awal, itu ada yang bilang masih kategori sunnah. Bahkan dalam madhab maliki, kalau orang sholat subuh dan semua sholat yang 2 rakaat, yaitu sunnah ataupun subuh ya, maka tahiyat akhir bukan tawarruk tapi iftirosh. Tahiyat akhir duduknya bukan tawarruk tapi iftirosh. Paling afdol itu Imam Malik berpendapat sholat subuh dan semua sholat sunnah yang 2 rakaat itu duduk tahiyat akhirnya iftirosh semua. Tapi kalau dibalik tahiyat awal tawarruk seperti tahiyat akhir kayak apa? Di sini ada yang mengatakan tidak sunnah, tapi boleh. Tapi kalau dibalik tahiyat akhir duduk iftirosh, ada yang mengatakan itu masih sunnah dan masuk ke sunnah, walaupun tidak paling afdol. Paling afdol tawarruk, iftirosh tetap sunnah. Tapi kalau tawarruk di tahiyat awal itu tidak dibilang sunnah, tapi boleh. Nggak sampai level makruh, tidak. Jadi kita harus tahu hukum itu
Ya, kalau secara minim paling singkat itu 5. Haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Ya, itu. Setiap kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nggak lepas dari 5 hukum ini. Sekarang saya di posisi apa, Ustaz? Posisi wajib. Tak tolabul ilim. Nanti sampean pulang ke rumah, masuk kaki kanan, masuk ke rumah, pakai salam, posisi sunnah sampean. Ya, masuk rumah ngomel-ngomel, nggak jelas, masuk haram sampean posisinya. Terus siapa? Kalau posisi haram berhenti istighfar. Posisi makruh berhenti. Posisi sunnah bersyukur lanjutkan. Nah seperti itu. Kita nggak pernah lepas dari 5 hukum ini. Ya, nggak pernah lepas dari itu. Sehingga kenali, Anda sekarang di posisi apa. Kalau mau lebih lebar lagi, nah, panjang itu. Nanti ada fardu ain, fardu kifayah, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad, ada makruh tanzih, makruh tahrim, khilaful aula, mubahnya itu. Kalau mau lebih lebar, cuman ya simpelnya 5 itu aja, nggak ribet-ribet ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi imam sudah ruku, kemudian imam begitu sami Allah liman hamidah, makmum yang di belakang pada rakaat kedua baru dia Allahu Akbar baru ruku. Ya, itu boleh begitu. Jadi imam sujud dia masih dari sami Allah begitu. Iya. Jadi Iya. mungkin dia membaca Fatihah dihabiskannya sholat. Iya. Jadi kalau seorang makmum itu dia baru datang dan imam sudah hampir ruku, apalagi sudah ruku, maka nggak boleh baca Fatihah lagi. Tapi dia langsung bertakbir ihram, tumakninah sebentar, baru takbir ruku. Ya. Dan tidak apa-apa, bahkan termasuk masih sunnah ketinggalan satu rukun. Dan memang seperti itu makmum ya. Makmum itu nggak boleh membersamai dalam rukun, apalagi mendahului. Tapi dia setelah imam. Satu rukun. Kalau 2 rukun ya apa Ustaz? Imam iktidal, dia masih sebelum rukuk posisinya. Maka dilihat sebelum rukuk itu dia ngapain. Kalau hanya nunggu tumakninah saja nggak apa-apa. Susul saja dengan cepat, rukuknya nggak perlu tasbih banyak. Yang penting tumakninah, ya iktidal. Dikejar istilahnya. Tapi kalau dia takbir, Allahu Akbar ihram, imam sudah sujud, jangan rukuk lagi. Langsung susul di sujud. Karena toh percuma juga rukun rokaat dia nggak dianggap. Rokaat dia sekarang nggak dianggap. Jadi dia nggak perlu, entah saya rukuk dulu Ustaz. Mau nyalep kayak Rosi itu. Nyalep nggak bisa. Jadi kalau nanti nyalep-nyalepan, ini nggak bisa urusan ini. Urusan sholat kalau imam sudah itidal aja, itidal. Anda baru takbir, Anda nggak boleh rukuk. Ya sudah itidal, Anda baru takbir, Allahu Akbar. Dia sudah tunggu di itidal. Imam sujud, ikut sujud. Nggak usah rukuk Anda. Kenapa? Karena sholat Anda, rokat ini nggak dianggap. Rokat ini nggak dianggap. Terus mana yang lebih utama Ustaz? Saya nunggu imam berdiri aja dari sujud kedua. Apa saya langsung ikut sekarang? Ikut sekarang. Karena ada tambahan ruk. Itidal, tambahan sujud, tambahan bacaan-bacaan itu walaupun itu bonus, tapi kan berpahala. Walaupun nggak dihitung itu rokaatnya, tapi kan berpahala. Daripada Anda nganggur nunggu imam. Nah, kecuali kalau Anda dari tempat sandal lari menggos-menggos, tunggu aja nafasnya, tenangkan dulu, minum-minum dulu kan, santai dulu, baru rokat kedua ikut. Karena memang makruh ya,
tergesa-gesa dalam sholat, menuju sholat itu makruh. Nabi SAW beliau bersabda, dalam hadisnya disebutkan, apa itu hadisnya itu? Istilahnya itu, alaikum bisakinah wal waqar, kata Nabi. Wajib bagi kalian, wajib di sini maksudnya dianjurkan ya. Harus bagi kalian bisakinah, untuk tenang, enggak tergesa, wal waqar, dan dengan ya tenang tadi ya artinya. Wama adraktum fasallu, rokat yang kalian dapat kerjakan. Wama fatakum fatimu, yang kalian ketinggalan sempurnakan. Di sini kata ulama, makruh bersegera lari-lari menuju sholat. Ya, Rasul kan dianjurkan segera, artinya segera itu Anda hadir sebelum adzan. Bukan sudah adzan sih nunggu nonton TV dulu, qomat baru ngebut langsung. Itu makruh. Kenapa? Karena ya dalam hal ini yang bikin nggak khusyuk itu tergesa-gesa tadi. Pernah suatu kali Nabi itu tengah-tengah itu sholat, tahu-tahu ada jamaah nih dari pintu masjid, lari dia, lari ngejar sof sambil napas terengah-engah takbir. Ya, dia nututin rokat pertama. Dan Nabi SAW di antara mukjizatnya bisa melihat yang bagian belakang seperti lihat bagian depan. Nabi itu bisa lihat belakangnya jelas kayak lihat depan. Habis Nabi salam, dipanggil pemuda itu. Zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat engkau dalam sholat. Tapi jangan diulangin ya. Enak Nabi. Didoakan dulu, tapi jangan diulangin. Artinya apa? Kalau engkau semangat ngejar sholat, harusnya datang sebelum adzan. Jangan qomat baru ngebut. Ya, kalau mau semangat datang sebelum adzan. Ya, itu yang dimaksud. Jangan pas nunggu qomat baru berangkat. Ini yang makruh. Sehingga dia pikirannya waktu takbir masih nggak khusyuk. Ini yang jadi makruh di situ. Nah, silakan. Assalamualaikum. Karena kalau kita sudah dari sholat itu baca Bismillah Al-Fatihah, kadang-kadang yang baca itu repet hati yang lanjutnya gitu. Terus sama bacaan yang lain itu gimana? Jadi istilahnya satu ayat lisan, sisanya hati ngerjakan itu. Itu repet kadang-kadang. Iya. Gimana? Ya harus dari lisan juga. Nggak bisa, hati nggak dianggap. Bacaan hati tidak dianggap. Sebab kalau pakai rasionalis ya, kita pakai logis, secara logika. Kalau bacaan di hati dianggap sebagai bacaan, maka ngobrol di hati dianggap membatalkan sholat. Berapa kali Anda hati ngobrol waktu sholat? Ayo, berarti batal terus sholatnya. Kan kalau mau adil nih, kan baca di hati dianggap. Oke, kalau sampean mengatakan baca Quran di hati itu dianggap, berarti ngobrol Anda di hati dianggap juga dong. Ketika Anda menganggap sah-sah saja baca Fatihah di hati, ngomongnya Anda di hati juga membatalkan sholat. Berapa kali kita ngomong di hati waktu sholat? Kalau mau jujur-jujuran ya, berapa kali kita ngomong di hati waktu sholat? Tengah-tengah sholat ada motor ngebut. Motor siapa lagi ngebut-ngebut? Sudah ngomel hati sudah, batal itu. Sementara Anda baca Fatihah di hati, ini sudah sah, ini di hati sudah sah. Maaf ya, Fatihah di hati Pak, nggak ada ikhlas, nggak ada idhar, hukum mat, hukum nun sukun nggak ada, hilang semua. Yang nggak fasih lu jadi fasih kalau di dalam hati. Dan kalau sudah baca belepotan juga.
Karena itulah mengapa sih Nabi itu dan para sahabat Nabi itu ngajari kami Fatihah kayak anak kecil diajari. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ngajari sahabat. Padahal sahabat tuh mulai bayi sudah baca bahasa Arab. Tapi kenapa? Saking pentingnya urusan sholat, Nabi itu tidak puas kalau nggak mendengar langsung Fatihahnya sahabat. Berarti apa? Tanda Fatihah dibaca, bukan di hati. Kalau di hati, Nabi nggak perlu ngecek Fatihahnya sahabat. Ngapain di hati? Nah, ini kalau pakai logis ini seperti itu. Artinya baca di hati nggak dianggap sama sekali. Kalau dzikir oke, silahkan dzikir di hati. Tapi kalau bacaan sholat nggak bisa, harus dibaca. Ya, harus dibaca. Demikian. Nggih, semua. Tapi tadi ya, kalau yang sunnah, ya nggak apa-apa. Anda nggak batal ketika baca di hati, itu sunnah. Tasbih ruku, tasbih sujud, nggak apa-apa di hati. Tapi nggak dapat pahala. Kalau mau pahala, ya pahala dibaca. Nah, seperti itu. Tanya lain? Oh ya. Dari seluruh rakaat sholat, apakah ada tempat tertentu yang wajib kita harus khusyuk? Kalau dibilang apakah ada tempat yang wajib kita khusyuk, itu ada ketika takbir ihram. Takbir ihram itu Anda harus menghadirkan niat di dalam takbir itu. Berarti kalau takbir ihram Anda ngelamun, batal sholat. Karena ketika takbir itu langsung berkolaborasi ya. Lidah mengucapkan takbir, hati berniat. Berkolaborasi. Kalau Anda takbir Allah, ngelamun, nggak sah sholat. Kapan niatnya Anda? Padahal waktu niat itu pas tengah-tengah takbir. Jadi kata ulama, satu-satunya khusyuk itu wajib, ya, ini secara fikih ya, itu ketika takbir ihram. Sebab kalau khusyuk dianggap wajib semua, batal semua kita, Pak. Nggak ada yang sah sholatnya. Siapa yang bisa khusyuk di seluruh sholat? Khusyuk itu minimal Anda ngerti apa yang Anda baca. Kalau mau kita jujur dengan kita sendiri, sudahkah kita ngerti arti 7 ayat Fatihah? Dengan ngerti artinya ya. Sudahkah kita ngerti bacaan iftitah kita? Bacaan surah yang habis Fatihah, sudahkah kita ngerti? Kalau nggak ngerti, berarti nggak khusyuk. Itu aja. Khusyuk itu minimal mengerti yang dibaca. Nggak ngelantur itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sambil merem-merem gini. Apa-apanya? Nggak tahu, Ustaz. Yang penting merem saya, mengantuk ya apalagi. Berarti nggak khusyuk sampean. Khusyuk itu tahu arti minimal. Kalau mau tambahan lagi, syarat kedua, Anda merasa di hadapan Allah. Yang ketiga, Anda takut sholat ini ditolak oleh Allah. Yang keempat, Anda mengharap betul sholat ini diterima, sehingga Anda berusaha berkualitas ini sholat. Kalau sudah itu semua dikumpulkan jadi satu, namanya khusyuk. Dan itu ada kalanya hanya waktu Fatihah. Waktu rukuk hilang dari khusyuknya. Ada kalanya rakaat pertama aja khusyuknya. Jarang orang bisa khusyuk dari takbir sampai salam. Dan diantara cara penguat khusyuk, ya, cara biar orang bisa khusyuk, nggak cinta dunia. Lu apa hubungannya cinta dunia sama khusyuk? Iya. Karena apa yang Anda cinta itu yang Anda pikirkan. Apa yang Anda cinta itu yang Anda pikirkan. Bukankah orang ketika barangnya hilang, waktu sholat dia akan ingat? Kenapa? Karena yang dicintai barang hilang itu. Sehingga dengan sholat dia bisa ingat di mana dia naruh dulu. Itu loh, saking apa? Cara biar sholat khusyuk, jangan cinta dunia. Berat. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berat. Ya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya.
kita membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah. Salatan tusallimuna biha wa tusallimu ahlana wa awladana wa akribahana wa ahbabana ومعلمينا ومتعلمينا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والعاهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والحرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وسلم تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم يا ربنا تقبلنا نغفرنا برسائل وذاك أنزل وهدي بركائنا بوالي. اللهم يا ربنا تقبلنا نغفرنا برسائل وذاك أنزل وهدي بركائنا بوالي. اللهم يا ربنا تقبلنا نغفرنا برسائل وذاك أنزل وهدي بركائنا بوالي. اللهم يا ربنا تقبلنا نغفرنا ونستعين وذاك كمجد وآتي بركائنا بوالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وجميع مسالكنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا جائنا يوم الآخرة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا حتى إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا حتى إلى يوم الآخرة. يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الحورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو هجرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا بكسب منا بالمصطفى رسولي نعطى بكل سوري بالمصطفى رسولي نعطى بكل سوري بالمصطفى رسولي نعطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عافي الحب وآله وصحبه على نطاش الصحب والحمد لله في الإكرام والثناء حمدا كثيرا محمد الناس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.